pemirsa, kita tergabung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia Iren Wardani, dan kali ini sudah bergeser menuju ke tempat pengungsian di sekitar Jakarta. Dan selamat siang Iren, bagaimanakah kondisi di pengungsian tempat Anda melaporkan? Apakah distribusi bantuan sudah mulai tersalurkan di posko tersebut, Iren? Ya, Freddy, saya ada di SD Kampung Melayu, tepatnya SDN Kampung Melayu 02, salah satu tempat dari 4 pengungsian yang diaktifasi atau diaktifkan untuk menampung para warga di sekitar Kebonpala untuk melakukan evakuasi atau mengungsi. Kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, begini suasananya, lampunya tidak cukup memadai, remang-remang seperti itu. Dan kalau Anda bisa lihat seperti ini, terpal, alat alas tidur, tikar itu masih dibawa secara mandiri oleh warga. Bahkan ada warga yang menggunakan alas karton tempat kemasan minuman seperti itu, Freddy. Dan memang rata-rata yang mengungsi di sini adalah lansia, perempuan, dan juga anak-anak yang diungsikan untuk menghindari banjir yang melanda rumah mereka di daerah Kebonpala. Freddy, seperti ini ruang-ruang kelas yang diubah fungsinya sekarang itu di dalam ruang kelas, Freddy. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda suasana di selasar, di koridor-koridor kelas seperti ini. Maaf ya Ibu, maaf. Nah, ini seperti ini suasananya, belum ada bantuan sama sekali. Tadi saya sempat memang berbincang dengan RT 11, Ketua RT 11 yang mengatakan sampai saat ini bantuan masih berupa nasi kotak pun dilakukan oleh kelurahan dan belum cukup memadai seperti itu bantuannya. Belum ada bantuan alas tidur, obat-obatan, perlengkapan kebersihan, popok yang sebenarnya dibutuhkan oleh para warga seperti itu. Selimut, kalau Anda bisa lihat tidak ada satupun selimut yang ada di pengungsian seperti ini, Freddy, kalau Anda bisa lihat. Dan memang ini bisa difungsikan sebagai ruang pengungsian, Freddy, karena masa libur sekolah masih berlangsung hingga nanti hari Jumat. Seperti itu saya mendapatkan informasi, anak-anak sekolah masih libur sampai hari Jumat. Nah, ini salah satu ruang pengungsian lagi. Kipas angin pun seadanya seperti ini, Freddy, dan tidak cukup untuk meminimalisir udara panas walaupun cuacanya mendung, tapi dengan banyaknya orang di satu tempat tentu saja suhunya naik ya, menjadi panas seperti itu. Kalau Anda bisa lihat orang-orang dengan barang atau warga dengan barang seadanya seperti itu mengungsi, dan belum ada bantuan dari pemerintah berupa alas tidur dan juga perlengkapan kebersihan seperti yang tadi saya bilang, obat-obatan dan juga selimut seperti itu. Kita akan terus berkeliling sambil melihat kondisinya, bahkan makanan pun juga tadi Ketua RT-nya mengatakan makanannya itu seadanya, Freddy. Jadi itu disediakan untuk mereka yang tidak berpuasa sebenarnya. Kalau dari RT 11 sendiri tadi saya mendapatkan informasi ada sekitar 150 kakak yang mengungsi di beberapa tempat pengungsian. Salah satunya memang di SDN Kampung Melayu, dan juga ada yang mengungsi di masjid-masjid seperti itu. Ini suasananya banyak sekali anak-anak sebenarnya, dan memang yang dibutuhkan sebenarnya adalah perlengkapan balita dan perempuan, Freddy. Suasananya seperti ini, dan kamar mandinya saya tentu tidak akan mengajak Anda ke kamar mandi karena ada yang sedang beraktivitas di kamar mandi, tapi tadi saya sempat melihat kamar mandinya tidak cukup mumpuni sebenarnya untuk menampung ratusan warga yang mengungsi di SDN ini. Walaupun beberapa warga juga sudah dipecah mengungsi di tempat ibadah, di SMP, juga di sekolah di sekitar Kebonpala seperti ini, Freddy. Dan dengan walaupun sekolah itu cukup memadai, atap yang oke, ruang-ruang kelas yang bagus, tapi kalau Anda bisa lihat yang dibutuhkan sekali lagi adalah peralatan kebersihan dan juga selimut. Karena bisa dibayangkan, Freddy, kalau malam hari suasananya dinginnya seperti apa, apalagi perakiraan cuaca yang sudah dirilis dan sudah dikeluarkan oleh BPBD juga melalui kanal media sosialnya dan juga oleh BMKG yang menyatakan pukul 1 siang nanti akan terjadi hujan seperti itu. Freddy, saya akan mencoba bertanya kepada salah satu ibu yang sedang mengungsi di sini. Dan Ibu, maaf Ibu, saya boleh nanya-nanya sebentar ya? Ibu namanya siapa? Wulandari. Ibu Wulandari, saya lihat hamil ya? Iya, berapa bulan? 6 bulan. Ibu rumahnya terdampak banjir di RT berapa? RT 6 RW 5. Sudah sejak hari apa Bu mengungsi? Udah 2 hari di sini. Iya. Bantuan apa yang sudah Ibu dapat?
Baru nasi bok doang, nasi kotak doang. Iya. Tapi kan ibu lagi hamil jadi Ah. tidak puasa ya. Nggak puasa, nggak kuat. Kebutuhan vitamin untuk hamil, untuk anak ibu selimut atau Belum dapat. belum dapat Belum. sama sekali. Belum. Paling yang dapat tuh balita-balita doang. Yang kayak seperti ini gitu. Oh, ini dapatnya ini. Iya, tapi ini balita, kalau ini punya mama saya yang lansia di rumah. Baru dapat untuk hari ini. Bukan nih, kalau ini tasnya doang saya minjem. Oh, tasnya Hmm. Tidak, ini isinya baju-baju saya sama anak saya. Jadi ini tas dari yang kemarin bantuan. Iya, Bantuan yang beberapa waktu lalu ya. iya. Bukan bantuan hari ini. Sekarang belum, baru nasi kotak doang. Nasi kotak aja. Iya, Nasi kotaknya udah berapa kali ibu dapat? udah 2, 3 3 kali. Mm. Dari sejak hari. dari awal pertama. Berarti satu hari satu. Tadi dapetnya 3. Dapatnya 3. Ya. Oh, karena ada 3 anak. Saya ada anak kecil 2. Iya. Ibu, harapannya ibu ini kan banjir kiriman kita belum tahu sampai kapan. Harapannya ibu sebenarnya dengan situasi kayak gini. Pengennya sih apa ya, biar cepet aja deh teriniin banjirnya gitu. Soalnya kan banyak anak-anak, dikit lagi juga anak-anak kan sekolah nih, udah mulai sekolah ya, biar cepet teratasi lah gitu. Tapi kalau maaf, kalau untuk bantuan, ibu pengennya dapatnya apa sebenarnya? Apa yang paling urgent sekali ibu inginkan? Pengennya ini baju anak sekolah, terus sama vitamin lah buat anak-anak. Sini juga kan banyak anak-anak kecil juga banyak yang BAB karena iya banyak sih, ada tadi yang udah berapa orang tuh yang BAB gitu. Pengen sih vitamin, makanan juga, stok makanan juga. Apalagi kan nih banyak juga yang nggak puasa ya, jadi anak-anak harus diinin lah gitu. Kayak biskuit, kue, roti gitu. Belum, baru nasi kotak doang Pak. Iya. Air minum cukup bu? Cukup sih, cuma dapat 2 nih tadi. Iya, ada yang sebagian yang beli. Ya. Terima kasih ibu, sehat-sehat ya ibu ya. Nah itu pernyataan dari salah satu warga, Ibu Wulandari, yang kondisinya hamil tapi belum mendapatkan bantuan. Dan tadi seperti memang yang sudah dijelaskan oleh Ketua RT 11 yang mengatakan bahwa bantuannya baru berupa nasi kotak, dan itu pun yang memberikan bantuan adalah pihak kelurahan seperti itu. Ibu Wulandari salah satu contohnya yang sudah mengungsi sejak hari pertama banjir melanda di wilayahnya seperti itu. Air minum bahkan Freddy itu juga tidak mencukupi sehingga warga harus mengeluarkan uang sendiri karena untuk mencukupi kebutuhan paling dasar yaitu air minum. Freddy, rata-rata pekerjaan atau sumber penghasilan dari warga di sini itu melalui berdagang seperti itu. Berdagang makanan kecil, minuman ringan, apalagi pada saat bulan puasa seperti ini seharusnya mereka bisa meraup rezeki yang agak lebih dengan berjualan takjil. Tadi salah satu warga bercerita, tapi pada akhirnya karena banjir ini mereka tidak bisa lagi berdagang atau berjualan atau mencari nafkah. Jadi bisa dibayangkan Freddy, situasi seperti ini tentu saja yang mereka butuhkan adalah bantuan segera supaya anak-anaknya tercukupi vitaminnya. Dengan cuaca yang tidak baik, dengan kondisi banjir yang tentu saja membawa penyakit kulit dan pencernaan, seperti tadi Bu Wulandari bilang, sudah mulai ada wabah-wabah penyakit yang mendera anak-anak atau yang diderita anak-anak, sehingga itu harus bisa dicegah sebenarnya dengan segera memberikan bantuan. Makanan yang diberikan pun jangan sampai makanan instan, karena itu juga tidak sehat apalagi untuk anak-anak. Nasi box juga seharusnya mencukupi, dan air minum serta vitamin dan juga buah-buahan agar supaya anak-anak ibu hamil seperti Bu Wulandari tadi itu bisa tetap terjaga kesehatannya, dan saat banjir surut pun bisa kemudian melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala. Freddy. Baik Iren, kita nantikan lebih lanjut untuk terkait penyaluran bantuan di posko pengungsian di tempat Anda melaporkan. Tadi Anda sempat mengungkapkan bahwa bantuan baru berupa nasi kotak saja. Semoga setelah informasi ini disampaikan, bantuan-bantuan ini terus mengalir menuju posko pengungsian yang berada di tempat Anda saat ini. Terima kasih Iren Wardani, produser lapangan CNN Indonesia, untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan.